Benar sekali, sebenarnya, posisi saya dari lokasi gempa cukup jauh ya, sekitar 600 kilometer, tetapi memang ketika terjadinya gempa, kita di wilayahku juga ikut merasakan gitu. Jadi gempa pertama kali terjadi pada pukul 4 kira-kira. Sebelum itu kalau di Turki, masih belum memasuki waktu subuh ya. Itu memang rata-rata mahasiswa Indonesia, warga Indonesia memang sedang tertidur, eee, jadi, eee, waktu pagi terjadinya gempa, masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia rata-rata pada terbangun gitu karena karena merasakan guncangan yang terjadi. Se Lalu ada lagi gempa yang kedua yang terasa gitu ketika sekitar pukul setengah dua itu, eee, rata-rata orang sudah, mempersiapkan diri ya, karena sebelumnya juga ada peringatan dari pemerintah setempat kalau misalkan mungkin dalam satu hari ini akan banyak terjadi gempa susulan, seperti itu. Oke, jadi memang ada imbauan bahwa akan terjadi beberapa gempa susulan. Tapi selama Anda di Turki, apakah memang Turki kerap terjadi gempa seperti Indonesia yang berada di Ring of Fire, Mas Fahri? Benar, jadi Turki adalah salah satu, eee daerah yang sering terjadi gempa ya, tapi Mhm. mungkin daerah kota saya, kota Konya memang salah satu yang jarang terjadi gempa. Tapi karena memang, gempa yang kali ini berkekuatannya sangat besar, jadi sampai terasa di kota saya. Oke, artinya Turki memang sering dilanda gempa, tapi tingkat keparahan atau magnitudonya tidak sebesar kemarin ya Mas Fahri, hingga lebih dari 7 magnitudo. Benar. Lantas bagaimana kondisi saat ini? Apakah gempa susulan masih sering terjadi dan besarannya sekitar 7 magnitudo atau seperti apa Mas Fahri? Untuk sekarang gempa susulan sudah tidak sering terjadi, Mhm. jadi setelah gempa pertama kali di pagi hari, memang setelah itu ada beberapa gempa yang skalanya lebih kecil, sekitar 4 4 skala Richter, 5 skala Richter, yang paling besar ketika siang hari, eee, besarnya 7,6 skala Richter. Mhm. Nah, mungkin kalau misalkan, apa namanya, menurut laporan dari teman-teman saya di, daerah terdampak memang masih banyak terjadi gempa susulan yang skalanya, kecil, tapi memang karena skalanya kecil, jadi mungkin tidak terasa sampai gempa yang pertama kali terjadi gitu, sampai bahkan, menurut informasi gempa terjadi sampai ke wilayah Yunani gitu. Mhm. Lalu bagaimana kondisi WNI, rekan-rekan Anda di sana? Sejauh ini seperti apa komunikasi? Apakah komunikasi masih bisa dilakukan? Jadi komunikasi waktu pertama kali mungkin agak susah Mhm. dilakukannya ketika, gempa terjadi karena memang, eee, PLN, apa ya, pembangkit listrik Iya. di wilayah yang terdampak gempa ada beberapa kendala gitu mengakibatkan, eee, komunikasi yang alat-alat komunikasi yang ada sedikit terhambat gitu, seperti sinyal dan lain-lain. Karena memang waktu awal-awal gempa agak sedikit kesulitan menghubungi mahasiswa WNI terutama yang terdampak, pada gempa. Berapa lama, kendala komunikasi yang dialami saat itu? Apakah, bisa seharian atau hanya beberapa jam saja, Mas Fahri? Mungkin waktu awal-awal beberapa jam saja ya ketika saya Mhm. coba menghubungi beberapa teman saya di wilayah gempa, tapi memang, sampai saat ini menurut informasi yang saya dapatkan ada beberapa kendala ketika melakukan komunikasi gitu. Jadi kalau kita lihat sinyalnya kayak, keluar muncul gitu, jadi Mhm. nggak selamanya bisa, berkomunikasi dengan lancar begitu. Oke, artinya WNI yang masih berada di sekitaran pusat gempa masih, terkadang mengalami kendala komunikasi ya, Mas Fahri. Tapi sejauh ini seperti apa sih, Benar. bantuan dari KBRI Ankara maupun pemerintah Turki? Apakah bisa dikatakan cepat tanggap dalam menangani ataupun melakukan evakuasi? Ya, pemerintah Turki dan beberapa lembaga sudah melakukan pergerakan ke wilayah, yang terdampak gempa. Bahkan dari kemarin ketika gempa terjadi di pukul 4 pagi hari, dari beberapa pihak sudah mulai melakukan pergerakan dan sudah mulai mensuplai bahan baku dan barang-barang prioritas, eee, untuk
mengatasi, korban gempa. Tapi pemerintah Turki sendiri memang memfokuskan pada saat ini untuk menyelesaikan menemukan korban-korban dan juga, membantu korban terdampak gempa, terutama di kebutuhan pokok, seperti itu. Mmm, Untuk KBRI sendiri, kemarin sudah melakukan melakukan upaya untuk pendataan kebutuhan korban untuk warga Indonesia dan insya Allah hari ini Pak Dubes sendiri akan, langsung berkunjung ke tempat terdampaknya gempa.